Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan dari tafsir surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di dalam surah An-Nas, syaitan menggoda manusia itu dari dalam. Nah, di antara bentuk-bentuk godaan syaitan dalam hati manusia atau di dalam dada manusia itu, mari kita sudah kaji dua yang pertama. Yang pertama adalah merusak iman, kemudian membuat orang ragu. Apabila syaitan tidak mampu menggoda manusia dengan merusak iman atau meragukan, membuat imannya rusak, maka beralih ke peringkat yang lebih rendah, yakni amarohu bil ma'asi, menyuruh seseorang atau orang mukmin itu berbuat maksiat yang buruk. Fa illam yaqdir 'ala dzalik faqatahu 'anil ta'at. Seandainya yang dua indikator masih ada opsi yang ketiga, yakni menunda agar seorang mukmin itu tidak melakukan ketaatan dengan segera. Tabbatahu bitaat, tabbatahu na'it, yakni sholat ya sholat, tetapi santai-santai aja. Itu ada dalamnya rekayasa syaitan untuk menggoda manusia. Kalau menggoda agar terlambat taat tidak mampu, bagi saya harus cepat ini karena perintah Allah bersegera untuk melakukan ketaatan. Apabila setan tidak mampu untuk menjadikan manusia terlambat, datang adkhala alaihi riya fitrati, yakni memasukkan sifat riya ke dalam hati manusia. Piawai makan setan itu caki. Nah, kalau riya ini nggak mempan, beralih ke peringkat yang berikutnya, yakni kalau riyanya selamat, pada muslimah min dzalik, selamat dari riya. Lebih berat lagi, ada khala alaihi ujiba bi nafsihi. Riya nggak mempan, akhirnya memang tidak ada yang seperti ente, wahai manusia. Ente sudah lolos dari jebakan-jebakanku. Memang tidak ada orang yang paling hebat kecuali dirimu dalam beribadah. Wah, itu lagi. Akhirnya muncul sombong dan seterusnya. Kemudian kalau itu nggak mempan, terus beralih lagi. Terus ada orang nih, misalnya ada orang kok hebat beribadahnya, merasa dia tersaingi dalam kebaikan. Akhirnya apa? Yuqadu fil qalbi narul hasadi wal haqqi wal batil, dimunculkan api dengki, api iri dan api emosi. Gak mau kalah. Nah, inilah penyakit yang berasal dari penyakit iblis. Penyakit iblis itu kan merasa dirinya paling top, sehingga diberitahu oleh Allah untuk sujud, dalam arti sujud hormat kepada Nabi Adam, gak mampu. Akhirnya apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu benar-benar kita harus jangan lupa, kalau ingat surah Al-Falaq itu di PK itu katanya untuk masalah ya Allah, selamatkanlah hati itu dari penyakit-penyakit baik yang kecil maupun yang besar. Jangan sampai digoda oleh yang namanya setan. Ada macam-macam itu yang namanya godaan-godaan. Maka dari itu, untuk selamat dari 7 peringkat godaan setan itu adalah diantaranya dengan mohon perlindungan kepada Allah, membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Satu, rusak iman, gak mempan. Kemudian disuruh maksiat gak mampu, disuruh untuk terlambat melakukan ketaatan. Udah lolos, dimasukin riya selamat, dimasukkan
tujuh sombong gak hebat, akhirnya dimasukkan lagi yang namanya sifat dengki, terus pada gilirannya iri. Nah itulah pada peringkatnya adalah penyakitnya iblis. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita selamat, amal kita selamat, iman kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.